Halo, warga Indonesia. Gimana? Udah merdeka belum kita? Kayaknya kita lupain dulu masalah kemerdekaan karena ini jauh lebih penting. Katanya, kita tidak suka korupsi. Kita sudah muak melihat pejabat hidup mewah dari uang rakyat. Tapi kenapa praktik seperti ini di sekitar kita masih kita nggak biasa? Kenapa kita masih nyogok? Kenapa kita masih pakai orang dalam? Kenapa kita masih rela menjual tanah, kebun, sawah demi bisa masuk angkatan? Permasalahan korupsi di Indonesia bukan hanya urusan elit, tapi sudah masuk ke sendi-sendi terkecil masyarakat kita. Makanya kita butuh nonton video ini sampai selesai biar kita bisa kasih hadiah terbaik untuk negeri ini. Kita pikir korupsi itu cuma urusan pejabat makan uang rakyat. Tapi tanpa kita sadari, kita semua sering banget terlibat. Titip anak biar bisa masuk pemerintahan, nyogok biar anak bisa lulus. Pakai relasi om yang ada di pemerintahan biar bisa dapat proyek. Itu semua KKN. Kita nggak korupsi miliaran, tapi kita ikut merawat sistem yang ada. Kita benci nepotisme, tapi kita masih pakai kerabat untuk bisa dapat kerjaan. Kita semua, dikit atau banyak, masih ikut menjaga budaya KKN biar tetap hidup. Siapa kita ini? Setiap tahun, ribuan orang rela menjual tanah, sawah, kebun untuk bisa satu hal, bisa masuk angkatan. Polisi, TNI, ASN, itu semua dianggap profesi yang bisa menjadi jaminan hidup yang aman dan punya pengaruh. Tapi ketika masuknya nyogok, apakah ini bisa disebut pengabdian? Apalagi kalau masuknya pakai utang. Apakah nanti ketika masuk fokus melayani? Atau malah sebaliknya, balikin modal dulu lah. Ini semua adalah benih dari korupsi yang tumbuh. Dari yang tadinya nyogok terus masuk ketika udah punya kuasa akan membantu yang mau masuk dan nyogok. Ini sebuah ritme yang akan terus berulang. Kita tahu ini salah, tapi kita memaklumi. Kita tidak suka sistem ini, tapi kita masuk ke sistem yang sama. Kenapa? Karena kita takut jadi satu-satunya orang yang jujur di tengah banyaknya orang-orang yang tidak peduli. Bahkan yang jauh lebih parah adalah demokrasi kita yang harusnya jadi solusi permasalahan KKN justru jadi ladang terbesar KKN. Untuk jadi seorang caleg, kepala daerah, bahkan presiden harus bayar mahar ke partai. Kampanye jadi ajang bagi-bagi sembako, uang, bahkan amplop. Terus ketika mereka terpilih, apakah mereka akan fokus melayani? Atau malah sebaliknya, balikin modal dulu lah. Terus dari mana balikin modalnya? Ya dari proyek, dari pungutan, dan ijon jabatan. Kita kira kita sedang memilih seorang pemimpin lewat pemilu. Tapi nyatanya, tanpa kita sadari kita sedang membantu sistem ini masuk dari dalam. Yang anehnya, kita sadar ini salah. Tapi kita menganggap ini sesuatu yang biasa, karena katanya sudah biasa. Kita tidak bisa nunggu KPK, kita nggak bisa nunggu presiden, kita nggak bisa nunggu penegakan hukum. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan titip jabatan, jangan nyogok, jangan pernah mau menjual tanah, sawah, kebun demi masuk angkatan. Perubahan itu tidak bisa tiba-tiba datang dari langit, tapi perubahan itu harus dari rakyat. Negara ini tidak cuma butuh rakyat yang menuntut keadilan, tapi butuh rakyat yang siap jujur meskipun itu sulit. Karena kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, kita akan terus ada dalam masalah yang kita benci. Kalau kamu setuju KKN harus dihentikan dan kita mulai dari diri kita sendiri, maka jangan lupa like, komen, dan share. Karena perubahan butuh lebih dari satu suara.
Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa